Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Erin Aldavin. Saya dari Program Studi Pengembangan Produk Agroindustri semester 4 kelas A. NPM 24733011. Saya di sini akan menjelaskan proses pembuatan sarung tangan dari lateks segar hingga proses dipping. Lateks kebun atau lateks segar itu didapat dari pohon karet. Lateks kebun ini masih bersifat tidak stabil dan mudah menggumpal, sehingga perlu dilakukan penambahan bahan kimia seperti amoniak dan CMC. Amoniak ini berfungsi sebagai pengawet agar lateks tidak cepat menggumpal. Sedangkan CMC ini berfungsi sebagai pengstabil dan pengental agar viskositas tetap terjaga. Dari penambahan bahan kimia tersebut lalu dicampur dengan menggunakan mixer kurang lebih selama 1-15 menit agar semua bahan tercampur secara homogen. Selanjutnya, lateks dimasukkan ke dalam alat dispersi menggunakan separator dan dibantu dengan vape shaker selama 24 jam. Proses ini bertujuan untuk menstabilkan sistem dispersi lateks sehingga partikel-partikel karet terdistribusi secara merata. Setelah proses tersebut sudah selesai, akan terjadi pemisahan antara lateks pekat dan serum. Serum akan mengendap di bagian bawah, sedangkan bagian atas merupakan lateks pekat yang siap untuk digunakan untuk proses berikutnya. Lateks pekat ini yang kemudian digunakan untuk proses pembuatan sarung tangan dengan proses dipping atau pencelupan. Proses lateks dipping adalah teknik pencelupan former atau cetakan tangan ke dalam larutan lateks. Pada saat dicelupkan, lateks akan menempel pada permukaan former dan membentuk lapisan film tipis yang kemudian mengering hingga menjadi produk akhir, yaitu sarung tangan. Jadi ada dua macam teknik pencelupan, yaitu yang pertama itu ada straight dip atau simple dip. Jadi pada metode ini former yang sudah kering dan bersih langsung dicelupkan ke dalam lateks, kemudian ditahan beberapa menit, 1-2 menit, kemudian diangkat secara perlahan. Di metode ini terdapat dua jenis, yaitu single dip, 1 kali pencelupan. Jadi itu former dicelupkan ke dalam lateks lalu di dipping. Setelah di dipping, itu yang kedua itu ada multi dip. Setelah di dipping lalu dicelupkan kembali untuk mendapatkan ketebalan yang diinginkan. Jadi contoh produk dari metode ini itu ada sarung tangan dan kondom. Yang kedua itu ada koagulan method. Jadi pada metode ini former terlebih dahulu dicelupkan ke air panas, setelah itu dikeringkan, kemudian dicelupkan ke dalam larutan koagulan. Jika sudah dicelupkan ke dalam larutan koagulan, lalu diangkat dan didiamkan atau dikeringkan, jangan terlalu kering. Setelah itu dicelupkan ke dalam lateks. Jika sudah dicelupkan ke dalam lateks, lalu dimasukkan ke dalam oven di suhu 120 derajat Celcius selama 40-60 menit. Kemudian, jika sudah kering, dicelupkan ke dalam air panas. Jadi, prinsip dari metode koagulan method ini adalah mengganggu kestabilan lateks sehingga partikel karet lebih mudah menggumpal dan menempel pada permukaan former atau permukaan pencetak. Metode ini biasanya menghasilkan produk dengan ketebalan yang lebih tinggi dibandingkan metode sebelumnya, yaitu metode straight dip atau simple dip. Contoh dari produk dengan metode koagulan method itu ada sarung tangan yang lebih tebal dan balon.
Jadi dapat disimpulkan dari proses pembuatan sarung tangan lateks dimulai dari pengolahan lateks kebun, lalu penambahan bahan kimia, lalu pencampuran, setelah itu proses dispersi, lalu proses pemisahan lateks pekat, hingga proses dipping dengan berbagai metode, yaitu tadi ada 2 metode strike dip atau simple dip, dan koagulan method. Jadi di proses strike dip atau simple dip itu didapatkan hasil atau produknya itu biasanya sarung tangan dan kondom, lalu di yang koagulan method itu didapatkan sarung tangan yang lebih tebal dan balon. Jadi sekian penjelasan dari saya. Saya Erenal Devin, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.